Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga siang atau sore hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Amin ini dalam rangka kita bersama-sama untuk bertalabul ilmi, bertafakuh fiddin, sekaligus kita menyongsong nanti tibanya waktu berbuka puasa pada sore hari ini. Dan kalau tidak salah jadwal berbuka puasa sore hari ini kalau tidak salah jam 5 lebih 50 menit kurang lebih itu ya. Nanti kita selesai sebelum waktu tersebut. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini bila kita biasanya mengkaji fikih muyassar, maka pada sore hari ini saya awali kajian jelang buka ini dengan bagaimana kiat-kiat kita menghidupkan bulan Ramadan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita fahami, harus kita sadari bahwa siapapun di antara kita yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, siapapun di antara kita ini tidak lepas dari dua keadaan atau dua kemungkinan. Jadi siapapun yang hadir di masjid ini, siapapun di antara kaum muslimin yang Allah panjangkan usianya mendapati bulan Ramadan, itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi seseorang yang dipanjangkan oleh Allah mendapati bulan Ramadan, itu bisa jadi orang tersebut belum atau dianggap belum cukup bekal amal solehnya. Ketika suatu saat nanti Allah mencabut nyawanya. Jadi di antara kita yang sampai dengan saat ini diberi kesempatan dipanjangkan usianya mendapati bulan Ramadan, kemungkinan yang pertama Allah tahu bahwa kita ini dianggap oleh Allah belum cukup bekal amal soleh kita,
suatu ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga kita diberi kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak bekal. Jadi kemungkinan pertama itu kita ini dipanjangkan usianya oleh Allah itu dengan kesengajaan, bukan terjadi secara kebetulan. Jadi kita yang sekarang ini hadir di masjid ini, yang saat ini mendapati bulan Ramadan tahun ini memang disengaja oleh Allah. Kita ini disengaja usia kita dipanjangkan. Kenapa? Kemungkinan yang pertama, Allah tahu bahwa bekal amal kita ini belum banyak. Karena bekal kita ini belum banyak, Ramadan yang luar biasa ini, jadi Ramadan ini sangat luar biasa, siangnya, malamnya, ini waktu-waktu mustajabah. Ibu bapak, waktu-waktu mustajabah di luar Ramadan itu sempit sekali. Pertama, waktu mustajabah doa di selain Ramadan itu misalnya seperti malam yang akhir, hanya pendek. Atau yang kedua, waktu mustajabah itu waktu antara azan dan iqamat, pendek sekali. Atau waktu yang ketiga, waktu mustajab, waktu yang mudah untuk kita berdoa, dikabulkan doa kita. Ini satu waktu potongan pendek di hari Jumat. Ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua mimbar. Ada yang mengatakan sesaat setelah sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam di hari Jumat. Waktunya sempit-sempit dan pendek-pendek. Ramadan luar biasa. Siangnya, sepanjang malamnya itu waktu-waktu mustajabah. Maka kita bersyukur, bergembira Allah pertemukan dengan Ramadan, karena kita ini barangkali kemungkinannya kita dianggap bekal kita belum cukup, sehingga kita diperintahkan memperbanyak bekal amal soleh. Atau kebalikannya, Allah anggap kita ini manusia-manusia yang masih bergelimang dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan kekurangan-kekurangan, dengan kekhilafan-kekhilafan, sehingga Allah sengaja memanjangkan usia kita, harapannya kita berkesempatan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemungkinan pertama. Jadi seorang hamba siapapun kita ini memang disengaja oleh Allah dipanjangkan usianya mendapati bulan Ramadan. Kemungkinan pertama ini. Kemungkinan pertama kita ini dianggap belum cukup bekal amalnya, sehingga supaya kita memperbanyak amal di bulan Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kemungkinan lain, Allah tahu kita masih bergelimang dengan dosa, kemaksiatan, harapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah tahu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang diharapkan ditinggikan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tahu barangkali kita ini kalau Ramadan tiba amalnya luar biasa. Barangkali sholat fardunya selalu dengan berjamaah. Barangkali tarawehnya selalu berjamaah dan semangat, ya. Jadi dari amin pertama sampai amin terakhir itu lagunya sama, amin keras. Sekalipun biasanya rakaat pertama amin, rakaat tengah-tengah amin, rakaat terakhir amin karena sudah lemes, ya. Saya Ahad malam Senin kemarin berkesempatan mengimami sholat Isya dan tarawih di rutan, di lapas, di rumah tahanan. Nah, saya cukup heran. Kenapa?
Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir aminnya luar biasa. Belakang saya amin, paling belakang amin, begitu itu. Itu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir ya. Oh ya, di lapas Pak ya. Jadi begitu salat selesai itu saya bincang-bincang dengan beberapa teman karan di sana ya. Pak, tarawihnya mantap, luar biasa. Kenapa Pak Gus? Aminnya rangwati. Jadi aminnya itu rakaat pertama sampai terakhir itu amin keras semuanya. Karena barangkali baru tarawih pertama. Jadi kemungkinan kedua Allah tahu seseorang itu dipanjangkan usianya oleh Allah, mendapati bulan Ramadan itu Allah tahu. Orang ini setiap Ramadan amalnya istimewa dan luar biasa. Dan itu terjadi setiap Ramadan. Allah ingin orang ini mengulang seperti itu di Ramadan berikutnya, sehingga derajatnya semakin tinggi, dan semakin tinggi, dan orang ini beruntung di bulan Ramadan. Nah, kita kula panjenengan termasuk kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua ya, yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Tidak usah tanya sampingnya. Jangan siji pok luru Mas ya, nek aku nomor luru misalnya, tidak perlu. Ini sebagai murojah kita semuanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd mengatakan alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya yang hadir di masjid ini semuanya orang yang beriman, dan semoga kita bisa mempertahankan iman kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang suka beramal soleh. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, tubalahum, bagi mereka sebuah keberuntungan yang besar. Tuba itu maknanya beruntung, bejo bahasa Jawanya ya. Bejo, bahkan banyak bejo kemayangan ya. Tubalahum, maka keberuntungan bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan mereka kelak di akhirat nanti akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Dan kita ini ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita pasti akan mendapati itu. Kita suatu ketika pasti akan diwafatkan oleh Allah. Kapan waktunya, di usia berapa, kemudian sedang melakukan apa, itu misteri. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk satu perkara yang hanya Allah saja yang tahu ini tentang kematian. Surat Luqman ayat terakhir Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu di bumi mana kalian meninggal dunia. Kita suatu ketika pasti akan mati. Kemudian kita pasti akan memasuki alam barzah. Dikubur atau tidak dikubur akan mengalami alam barzah. Ada orang yang tidak mengalami dikubur, seperti orang yang meninggal karena kebakaran hebat sampai jasadnya hangus menjadi abu, tidak ditemukan jasadnya di mana. Atau orang-orang yang barangkali karena naik sebuah kapal, kemudian kapalnya karam, karena kapalnya karam, jasadnya dimakan ikan. Ikan apa? Ya, yang jelas bukan ikan nila ya. Jadi jasad kita dimakan oleh ikan habis ya. Barangkali tidak mengalami dikubur, tapi tetap memasuki alam barzah namanya. Kita pasti akan melewati alam barzah, dan kita kelak di akhirat pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika kita dibangkitkan kembali, itulah kita akan mendapatkan terminal paling akhir di surga atau neraka. Itu tempat kembali. Tempat kembali kita hanya dua itu. Kalau tidak di neraka ya di surga. Kata Allah, ada tempat kembali yang baik. Apa? Surga Allah. Siapa yang akan menepati tempat kembali yang baik itu? Kata Allah, orang-orang yang beriman, mereka melakukan amal soleh, tubalahum, mereka mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, bejo kemayangan. Beriman dan beramal soleh, keimanannya dibuktikan dengan amal soleh. Mereka betul-betul sangat beruntung, wa husnu ma'ab, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, terkait tentang Ramadan, Rasulullah SAW ya pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau sedang menaiki mimbar, dan mimbar Nabi pada waktu itu tidak seperti mimbar seperti ini. Mimbar Nabi ketika itu jadi hanya apa namanya, unda-undaan, hanya rolaan 1, 2, 3. Ibu bapak yang tindak haji atau umroh ketika memasuki Masjid Nabawi akan melihat seperti apa mimbar yang ada dulu pada zaman tabi'in, yang sekarang terundagani pun oke ya, jadi tangganya banyak. Kalau dulu mimbar Nabi itu hanya tangga 1, 2, 3. Nabi naik mimbar, lalu beliau mengucapkan amin. Naik mimbar lagi, lalu Nabi mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga mimbar berikutnya, dan Nabi mengucapkan amin. Nabi mengucapkan amin 3 kali tanpa diketahui sebabnya oleh orang-orang yang melihatnya. Maka karena yang mengucapkan Nabi sahabat husnudzon, ini pasti ada sesuatu. Beda kalau yang amin itu kita rano popo melaku tiba-tiba amin, sana lagi amin, sana lagi amin. Orang pun akan bertanya, atau paling tidak bertanya-tanya. Bertanya-tanya apa? Kilekas kapan rano popo amin bola balik begitu. Tetapi karena itu Nabi, sahabat husnudzon, ini pasti ada sesuatu. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, alama aminta. Kalau dalam riwayat ini alama amanta. Ini tadi Anda mengamini apa? Tidak ada apa-apa kok tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ala aminta. Anda ini mengamini apa? Itu sahabat yang bertanya. Maka ketika itu beliau mengatakan, atani Jibril, tadi Jibril mendatangiku. Dan Jibril mengucapkan, ya Muhammad raghima anf, sungguh rugi, sungguh celaka. Siapa? Seseorang yang ya dzukirta indahu, seseorang yang namamu disebut di sisinya, walam yusolli alaika, tetapi ia tidak mau bersolawat kepadamu. Kata Jibril, ya Muhammad, celaka, rugi. Siapa yang mendengar namamu disebut tetapi dia tidak mau mengucapkan sholawat? Jibril mengatakan rugi, celaka. Nabi mengatakan amin. Kalimat Jibril diamini oleh Rasulullah. Artinya apa? Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita disunahkan untuk mengucapkan sholawat, minimal kalimat sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi, atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalimat-kalimat sholawat yang memang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan ketika apa? Kita mendengar nama Nabi disebut. Karena Jibril mengatakan, celaka Muhammad,
siapa saja yang mendengar namamu disebut tapi dia tidak mau mengucapkan salawat. Kalimat Jibril ini diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Rasulullah mengatakan lagi, dan Jibril kembali mengucapkan, ya Muhammad, rahima'an, celaka sekali, rugi sekali. Siapa? Seseorang yang adraka abawaihi, seseorang yang menangi kehidupan kedua orang tuanya. Rugi sekali, celaka sekali. Seseorang yang diberi kesempatan menangi kehidupan kedua orang tuanya, falam yadkhulil jannah, tapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Diberi kesempatan menangi bahasa Jawa nggih, menangi kehidupan kedua orang tua, menangi hidupnya kedua orang tua, tetapi diberi kesempatan menangi hidupnya kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, tetapi dia tidak sampai mendapatkan surga. Kenapa? Tidak menggunakannya untuk berbakti kepada keduanya. Ibu bapak, Rasulullah mengucapkan seperti ini dengan perasaan, bukan dengan omong kosong. Kenapa? Rasulullah SAW itu tidak mendapati kehidupan kedua orang tuanya di usia dewasa. Rasulullah ketika dalam rahim, bapaknya sudah meninggal dunia. Begitu lahir sudah dalam kondisi yatim. Begitu kemudian beliau masih anak-anak, di usia 6 tahun ibunya juga meninggal dunia. Maka saya membayangkan Nabi mengucapkan ini juga agak ngondok-ondok barangkali. Berasa ngondok-ondok? Ngondok-ondok itu apa? Ya, maskul. Kenapa? Karena tidak mendapati. Ibu bapak barangkali panjenengan yang pernah menjadi yatim faham dengan apa yang saya sampaikan. Saya karena saya juga merasakan jadi anak yatim. Saya ditinggal mati oleh bapak saya ketika saya usia 6 tahun. Kok 6 tahun? Kelas 6, mohon maaf. Kelas 6 MI. Kelas 6 mau ke kelas 1 peralihan. Kelas 6 selesai, naik mau menjadi siswa SMP. Saat itu baru butuh kasih sayang bapak saya meninggal dunia. Dan betul, saya usia SMP, usia SMA itu kalau lihat anak usia saya ketika itu berjalan dengan bapaknya, saya paling tidak kuat. Saya paling memalingkan muka. Kenapa? Saya tidak merasakan seperti yang dia rasakan. Maka Nabi mengucap seperti itu tidak sederhana. Kata Nabi apa? Celaka, rugi. Seseorang yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya, menangi sugenge bapak, menangi sugenge ibu, tetapi apa? Menangi kehidupan orang tuanya, tidak sampai mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka barangkali. Ini kalimat ini disampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dan tadi Jibril mendatangiku dan dia mengatakan, ya Muhammad, sungguh rugi, sungguh celaka. Siapa? Adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Seseorang yang mendapati datangnya bulan Ramadan seperti kita saat ini, ya saat ini kan masih pada minggu pertama di bulan Ramadan. Harinya tidak saya sebutkan karena barangkali ada yang mulai Sabtu, ada yang mulai Ahad. Nah ini saya sebutkan nanti tidak banciladan gitu. Jadi kita itu masih di minggu pertama bulan Ramadan, kita masih punya kesempatan. Jibril mengatakan begini, ya Muhammad rugi, ya Muhammad celaka, rugi celaka. Siapa? Siapapun orang mukmin, laki-laki, perempuan yang dipanjangkan usia oleh Allah. Allah sengaja memanjangkan usianya. Dipanjangkan usianya, menangi datanya bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan selesai, orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah.
gara-gara tidak memaksimalkan hari-harinya, malam-malamnya untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengucapkan itu diamini oleh Rasulullah. Artinya Rasul sudah mengamini apa yang diucapkan Jibril ini, bahwa apa? Celaka, rugi siapa saja di antara kita. Allah sudah, bahasa Jawanya kan, kroyo-kroyo ndawaki umur begitu. Allah sudah menyengaja memberi kesempatan, fulan ini saya panjangkan usianya menangi datanya Ramadan, fulan ini saya panjangkan usianya mendapati bulan Ramadan. Tetapi apa? Sampai Ramadan selesai ternyata ia tidak mendapatkan ampunan gara-gara tidak memaksimalkan Ramadan untuk beramal dan beribadah. Sementara Ramadan itu sangat istimewa. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dibanding minyak kasturi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekarang. Kalau sekarang njak bocah sal dambu ngonyong, ya bau itu. Karena orang yang berpuasa itu kan mulutnya baunya tidak sedap, karena memang tidak ada apa? Tidak ada makanan minuman yang melalui kerongkongan, sehingga kerongkongannya kering dan bau mulutnya tidak enak. Tetapi itu kelak di hadapan Allah, Allah akan jadikan bau mulutnya harum. Dikarenakan apa? Dikarenakan puasanya. Atau bisa jadi sekarang ini menurut manusia, menurut kita, sesama orang yang berpuasa membaui mulut, ngamboni cangkem, misalnya baunya tidak sedap, ya, tidak usah dicoba, tidak usah jajal, macam tambu mambu ora, Anda usah ya. Jadi barangkali itu bau menurut kita, bisa jadi di hadapan Allah baunya sangat wangi. Yang kedua, ya, para malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang menjalani puasa. Kemudian ya, yang lain, setiap hari Allah menghiasi surganya, setiap hari. Setiap hari Allah menghiasi surganya. Dan itu sudah terjadi semenjak 1400 tahun yang lalu. Ibu bapak kita tidak bayangkan kalau ada orang bangun rumah sampai 3 tahun tidak selesai, koyo ngopo api, kan begitu. Ada orang bangun rumah itu sampai 10 tahun tidak selesai, karena saking kokohnya dan saking bagusnya. Ada bangun rumah itu 15 tahun, kayak koyo ngopo api. Surga itu dihiasi oleh setiap hari di bulan Ramadan semenjak 1400 tahun yang lalu. Bagusnya seperti apa? Betapa indahnya surga Allah. Karena apa? Pada setiap hari bulan Ramadan Allah selalu menghiasi surganya, tambah dihiasi, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, dan seterusnya. Kemudian setan-setan dibelenggu, kata Rasulullah. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu artinya apa? Di bulan Ramadan syaitan tidak berkesempatan untuk menggoda manusia sebagaimana di bulan-bulan selain Ramadan. Karena memang ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, dia bisa menahan matanya, menahan lisannya, menahan telinganya, menahan anggota badannya dari melakukan keburukan-keburukan, sehingga setan seakan-akan terbelenggu. Kemudian yang lain, ada malam Lailatul Qadar, yang pada malam itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian doa akan dikabulkan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, kembali pada sabda Nabi ketika Jibril mengatakan, sungguh rugi siapa yang diberi kesempatan menangi datangnya bulan Ramadan, dia tidak menggunakan kesempatan itu hingga Ramadan habis, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan itu?
Ibu bapak, saya ambil dari sebuah kutaibat. Kutaibat itu kitab kecil berbahasa Arab yang judulnya Kaifa Na'ishu Ramadan. Bagaimana menghidupkan Ramadan? Ada beberapa amal ibadah yang bisa digunakan untuk memaksimalkan Ramadan ini dengan amal saleh. Yang pertama tentunya adalah dengan berpuasa. Saya yakin ibu bapak sekalian hari ini pada berpuasa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali ibnu adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Nabi, semua amal anak Adam dilipat gandakan oleh Allah hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan semua amal baik anak Adam, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah akan melipat gandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Seseorang bersedekah, seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, menolong sesamanya, bermuka manis, wajah yang berseri-seri, mengunjungi orang yang sakit, menengok orang sakit, membantu orang yang membutuhkan. Kebaikan-kebaikan seperti ini, kata Nabi, Allah lipat gandakan hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Kenapa? Allah mengatakan illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa yang dilakukan oleh orang mukmin itu, kata Allah, itu betul-betul dilakukan untukku, kata Allah. Puasa manusia itu betul-betul dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita tidak makan, kita tidak minum, ya, di jam 2 siang kita lihat ada anak-anak, ya, saya pernah pulang dari Jogja, ya, siang hari panas jam 2 mampir ke teman di Bengkal, di Badran perumahan, karena sesuatu. Mampir di sana jam setengah 2 siang, puasa, kayak panas sih. Saya mampir ke situ, istri saya masuk ke dalam rumah, saya nunggu di luar. Yang punya rumah itu anaknya keluar, pakai sport, masih anak kecil. Ada pedagang degan lewat, degan. Akhirnya anak teman saya itu beli, degannya diparas, cerok di depan mata saya. Kemudian dilubangi, dimasukkan ke mangkok, glek di depan mata saya. Kemudian degannya dibelah jadi 2, dikerok, krok, suaranya aduhai kan itu, krok, dimasukkan ke mangkok, cemplung di depan mata saya. Anak kecil itu, ya, minum air degan sama degannya sambil lidahnya melet-melet, ya, ngilati lambe di depan mata saya. Hati rasanya sakit banget kan gitu. Kok nangarepe aku toh, ya kan begitu. Tetapi kenapa? Karena ini untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Puasa itu kata Allah, as-saumuli, puasa itu adalah untukku, untuk Allah SWT. Karena seseorang itu kalau tidak untuk Allah, tidak mau dia berpuasa, pasti dia akan kucing-kucingan. Tidak ada orang makan, kan begitu, ngumpet nanti masuk rumah makan, ya, nanti ketemu temannya edok-edok lemes, kan begitu. Tetapi orang yang berpuasa itu betul-betul untuk Allah. Kalau tidak untuk Allah, tidak mungkin dia berpuasa. Maka kata Allah,
Kalau amal-amal selain puasa itu dilipat gandakan hingga 10 kali lipat, sampai 100 sampai 700 kali lipat, itu semua amal, tetapi puasa tidak. Allah katakan seorang hamba melakukan puasa itu adalah as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, maka akulah, kata Allah, yang langsung akan membalasnya. Luar biasa puasa itu. Berbeda dengan amal yang lain. Amal yang lain Allah mewakilkan dengan malaikat, mencatatnya, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa, karena puasa itu untuk Allah, maka Allah lah yang akan langsung membalasnya. Kata Allah, yada asyahwatahu, seorang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, min ajli, karena untukku. Walisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, yang pertama adalah bergembira ketika berbukanya. Salah satu yang sangat menggembirakan orang berpuasa itu adalah jelang-jelang berbuka puasa. Berbuka dengan apapun itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan. Maka kata Allah Ta'ala, orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka, baik berbuka di sore harinya maupun berbuka ketika mendapatkan Idul Fitri. Tidak ada orang yang tidak gembira ketika Idul Fitri. Tidak ada orang yang tidak gembira ketika berbuka puasa. Dan kegembiraan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kegembiraan ketika menghadap Allah Ta'ala dengan apa? Membawa amalan-amalan puasa. Karena puasa itu adalah amalan untuk Allah, dan Allah lah yang akan langsung membalasnya. Oleh karenanya kata Allah, wal halufu fi, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi dibanding minyak misk. Misk itu kasturi, minyak wangi yang paling hebat, yang paling baik, paling bagus. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia yang mambu, hus, itu ya tetap bau. Tetapi di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini ibu sekalian tentang puasa. Karenanya sengaja tidak berpuasa dalam kondisi mampu sebenarnya tidak bisa ditebus dosanya sekalipun dengan puasa sepanjang tahun. Kondisi mampu, kondisi bisa berpuasa, kemudian tidak berpuasa, berdosa. Kecuali kondisi tidak mampu. Kondisi mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka dia berdosa. Dan berdosa sengaja tidak berpuasa. Dalam kondisi mampu berpuasa tapi sengaja tidak berpuasa, dosanya tidak bisa ditebus, tidak bisa ditebus sekalipun dengan puasa sepanjang tahun. Maka dalam hadis Tirmidzi dikatakan, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang berbuka, siapa yang mukah dalam bahasa Jawanya, siapa yang sengaja tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan 1 hari saja, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tidak ada rukhsah, wala maradatin, kemudian dia juga tidak dalam kondisi sakit. Seseorang yang tidak ada alasan boleh tidak berpuasa, ya. Seseorang dalam kondisi sehat, kondisi mampu, tidak ada alasan, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak karena apapun, tetapi sengaja dia tidak berpuasa, lam yaqdihi saumu dahri kulli, maka itu tidak bisa ditebus dengan puasa 1 tahun lamanya. Wa in shoma, sekalipun setahun lamanya itu dia melakukan
puasa. Artinya apa? Dosa yang diakibatkan oleh orang mukmin yang meninggalkan puasa dalam kondisi mampu dia berpuasa tapi sengaja tidak berpuasa, dosanya tidak bisa disebut ditebus sekalipun dengan puasa sepanjang tahun. Ini yang pertama, kiat menghidupkan Ramadan. Yang kedua, kiat-kiat yang lain insya Allah bisa kita teruskan barangkali pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kami sampaikan karena sudah jam 17:43. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan, dan lanjutan kajian ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita teruskan pada Rabu yang akan datang. Demikian saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.